Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan Tali Telso Yuli. Di sini saya membawa acara tentang tugas tahunan SMA N1 Pamekasan. Saya membawa 3 siswa-siswi SMA, siswa-siswi SMA N1 Pamekasan. Yang pertama ada Mbak Zalfa, Mbak Nurul, dan Mas Aam sendiri. Baik, terima kasih. Menurut saya tugas ini bisa jadi membuat anak kelelahan karena dari kebanyakan tugas dan deadline-nya mepet, sehingga bikin anak lebih tidak produktif kepada diri sendiri. Terima kasih. Nah, gimana kalau menurut Mbak Nurul? Menurut saya tugas kan sama seperti seni ya. Ya, bener. Ya. Bener, Sur. Ya namanya aja pegelaran seni. Ku sepat juga pakai sandalnya. Tuh deh. Nggak ada rupiah. Lanjut saja. Menurut saya tugas kan itu pergelaran seni. Nah, di mana di tugas ini siswa atau siswi bisa mengekspresikan bakat dan minatnya di bidang seni tersebut. Ya. Bakat dan minatnya itu bisa diekspresikan di dalam tugas ini. Ya. Kalau menurut Aam sendiri bagaimana? Jadi ini ya dari Mbak Zalfa tadi yang katanya mengurangi produktivitas siswa itu harusnya kan gini, siswa itu kan pasti ya semester 1 ini kan pulang jam 2, jadi dari anggaplah jam 3 sampai rumah, jadi masih ada 4-5 waktu sore itu masih ada tersisa udah jam. Jadi untuk tugas-tugas yang tugas yang diberikan ke anak tersebut itu kan bisa diselesaikan di jam tersebut atau mungkin di jam malam kalau memang tidak ada kegiatan lain di malam itu. Jadi kalau dibilang menurunkan produktivitas itu tidak terlalu setuju ya, karena tergantung dari anak tersebut. Bagaimana cara anak tersebut itu memanage waktunya, dimana yang pastinya jika anak tersebut menumpuk tugas, dimana tidak menunda-nunda untuk mengerjakan tugas tersebut, otomatis ya waktu yang digunakan harusnya untuk tugas mungkin misal besok deadline untuk tugas tersebut, tapi di waktu yang bersamaan ada kegiatan tugas yang harus dilakukan, jadi otomatis akan ya ribet lah ke anaknya, agak kebakalan masuk intinya tergantung manage waktu siswa tersebut sih. Dan kalau untuk Mbak Nurul tadi yang mungkin mengekspresikan minat dan bakatnya oke lah, karena di masing-masing siswa ini kan punya minat dan bakat tertentu ya. Jadi mungkin di tugas ini kan seni dan rata-rata itu ada drama, tari, ada musik juga. Jadi mungkin untuk siswa yang minat di bidang tersebut ya bisa memaksimalkan minat dan bakatnya gitu. Dan juga karena memang tugas ini kan event besar semansa ya, event tahunan semansa, jadi harusnya siswa ini semangat dong untuk ini loh, aku bisa main musik, makanya ditaruh di musik gitu. Kalau yang bisa main drama, bisa tari, mungkin itu nilai plus banget karena mereka bisa tampil mungkin di depan banyak orang asing juga yang dari luar sekolah. Setidaknya bisa membantu juga untuk mengharumkan nama bangsa gitu ya. Tapi kan banyak juga anak yang tidak terlalu suka seni seperti drama, tari ataupun yang lainnya, bisa membuat anak itu jadi kayak kelelahan gitu, karena ya mungkin mereka tidak terlalu suka akan hal itu sehingga mereka lebih menekan tugas deadline-nya.
apalagi tugas deadline-nya itu mungkin bisa jadi pepet banget sehingga bikin anak itu jadi susah berpikir untuk mengerjakannya. Apalagi bagi anak yang dijemputnya telat atau orang tua yang lagi ada kerjaan sibuk, bisa jadi kan kalau misalnya pulang jam 2 dijemputnya jam 4, terus latihannya juga habisnya maghrib, itu kan bisa jadi kayak anak itu aduh gimana ini ngerjainnya, kan bikin jadi kayak merasa kepikiran sama akan hal tugas itu. Tadi kan Zalfa bilang bahwa Zalfa mengatakan bahwa tugas ini bisa membuat siswa atau siswi itu tidak produktif untuk mengerjakan tugas. Nah, kan tidak semua mata pelajaran itu di satu hari ada tugas semua. Misal ada 4 mata pelajaran, kan tidak semuanya ada tugas di setiap harinya. Terus jadwal tugas kan itu ada jadwalnya tertentu, tidak setiap hari. Nah, kan bisa mengerjakan misal tugasnya malam Selasa. Nah, ada tugas di hari Seninnya, kan bisa mengerjakan pas pulang sekolah atau pas di jam kosong atau jam istirahat. Nah, terus tadi juga mengatakan bahwa kalau misal tidak ada bakat di drama maupun di tari. Nah, tapi kan tugas ini event besar semasa. Jadi mau tidak mau anak itu harus ikut karena per kelas kan harus ikut semua. Kan ini dilihat banyak orang. Kalian ini kan siswa-siswi SMA di Pamekasan ya. Gimana sih kendala kalian terhadap adanya tugas ini? Kalau menurut saya sih yang pertama mungkin dari sama lu mereka. Setiap anak mungkin kan ada yang kayak merasa malu, juga ada yang pede ya. Nah, kan tugas ini juga diperlihatkan secara global, jadi semua orang bisa melihat. Mungkin anak ini jadi kayak aduh aku malu nih buat nampilinnya, jadi penampilan mereka akan berdampak pada, mungkin rasa malu mereka akan berdampak pada penampilan mereka. Terus yang kendala yang kedua mungkin biaya. Biaya ini menurut saya adalah kendala yang paling besar, karena kan anak-anak mungkin kayak susah buat ditagih, apalagi untuk anak cowok yang sangat-sangat susah buat ditagih. Jadi menurut saya properti kan juga butuh uang buat beli semuanya, jadi kayak minim sekali dalam biaya. Terus kendala yang ketiga mungkin karena rumahnya jauh, apalagi kan latihannya juga mepet-mepet ya. Terus terus kalau misalnya telat juga ada dendanya, bikin anak itu jadi aduh telat terus nih, jadi bayar terus lah. Terima kasih. Nah, kalau menurut Mbak Nurul sendiri bagaimana? Menurut saya tugas ini kan masih dibagi ada manajer dan masih ada penanggung jawab masing-masing, seperti penanggung jawab dramanya, properti, kostum, sound, dan lain-lain. Nah, itu kan manajer itu harus mengendalikan 36 siswa, 35. Nah, tapi misal 35 siswa itu tidak mendengarkan manajernya, nah itu akan sulit nantinya pada tugas, nah, juga akan sulit buat pentasnya. Terus juga apa ya?
Zalfa bilang kalau kan Pegas ini dilihat sama banyak orang, mungkin siswanya mungkin ada yang malu. Tapi kalau misal anak itu terus dilatih, terbiasa, dan hal tersebut tidak mungkin ya ada sedikit rasa malu. Tapi kan misal mau mementaskan drama, kan ini drama bersama, jadi mungkin kalau bersama-sama anak tersebut tuh gak akan malu. Terus yang ketiga juga yang rumahnya jauh. Nah, itu juga misal yang jauh terus pulangnya malam. Ya. Nah, itu kan bisa membuat orang rumahnya kepikiran. Juga orang rumah tuh tidak mau kalau anak tersebut tuh pulang malam-malam, apalagi kan cewek. Nah, cewek yang misal bawa sepeda motor sendiri, terus cewek, nah itu kan tidak boleh pulang sampai larut malam, takutnya ya itu ya, Jadi yang terakhir, kesimpulan sendiri dari AA bagaimana? Jadi untuk pihak netral ya, Pegas ini dari kendala dulu ya, kendala terlebih dahulu. Sebenarnya kendala ini pasti ada dalam sebuah acara atau apapun itu, harusnya kendala ini pasti ada. Tapi bagaimana sih cara kita menangani kendala tersebut? Semua orang mesti punya cara masing-masing untuk menghadapi kendala yang dialami mereka, dan itu kembali lagi kepada diri masing-masing yang memang harusnya kan, dimana umur kita ini fase menuju dewasa ya, jadi harus bisa berpikir kritis dulu lah ya, agar memang kedepannya nanti lebih lancar dan sehingga kendala tersebut sudah clear gitu, aman, dapat terkendali, tidak terkendala lagi. Kalau untuk Pegas sendiri, Pegas ini diadakan memang Pegas ini kan event wajib tahunan Semansa, dan dari Pegas sendiri ini harusnya bisa membawa banyak manfaat tersendiri, mulai dari pertama pastinya uang masuk ke sekolah, dan siswa sendiri siswa ini mungkin yang memang memiliki bakat, mereka bisa lebih mengasah bakat tersebut. Kalau untuk tadi yang memang tidak punya bakat atau minat di kesenian ini, ya itu tanggungan mereka sendiri gitu. Mereka kan udah tahu ya pasti ada event ini, jadi mereka harus mempersiapkan diri juga, mau mau mereka ikutan, dan paling tidak jadilah bagian yang bayar biaya untuk Pegas ini ya. Dan terakhir mungkin untuk penutupan dari Sekian acara pada hari ini, karena kita sudah mendapatkan pendapat dari siswa-siswi SMA N1 Pamekasan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.